Meskipun walimah ini adalah sebagai bentuk ungkapan syukur kita, ungkapan kebahagiaan kita, tetapi ada batasan-batasan. Di dalam walimah diharamkan kita melakukan maksiat. Jadi bukan berarti seorang yang melakukan walimah sudah pada hari ini saya bebas, mau apa saja bebas, besok tobat lagi, bukan. Walimah tetap walimah, tetapi kita sebagai seorang muslim diharamkan untuk melakukan maksiat. Di antara maksiat yang sering kita dapati di dalam walimah, terutama di masyarakat kita, adalah musik. Kita tahu bahwasanya musik ini para ulama sudah sepakat, bahkan berijma bahwasanya musik ini haram. Musik ini diharamkan dengan ijma ulama, tidak ada satupun ulama yang menghalalkan. Apabila ada seorang yang mengatakan, Ustaz, kan itu ada hadis yang mengatakan bahwasanya dulu ada di zaman Rasulullah SAW ketika Aid, orang yang menabuh duf. Ada memang. Jadi duf itu memang dibolehkan. Tetapi duf itu artinya dalam bahasa kita adalah ya, semacam alat yang dipukul dan dia ditutup satu arah, ya. Dan tidak ada kerincing-kerincingnya, tidak ada. Itu duf, ya. Semacam alat tabuh yang ditutup satu arah saja, bukan dua arah. Itu duf. Dan mereka memang memukul itu ketika hari Id, ketika pernikahan, itu dibolehkan. Tetapi pada asalnya semacam itu tidak bolehkan kecuali apabila ada hadis tertentu. Artinya musik itu secara mutlak tidak dibolehkan, ya, kecuali dalam hal ini yaitu duf saja. Sedangkan alat musik yang lain maka para ulama sepakat bahwasanya itu tidak dibolehkan. Di antara maksiat yang sering terjadi di masyarakat kita ketika walimah, dan itu harus kita hindari, adalah terbukanya aurat. Jarang di antara kita menjaga aurat kita. Kita sebagai seorang muslim hendaknya mengontrol keluarga kita. Kita hendaknya cemburu kepada keluarga kita. Jangan sampai kita menjadi seorang yang dayus, tidak cemburu. Kita wajib untuk cemburu kepada istri kita. Misalkan kita ajak walimah, Bu, ayo kita hadiri walimah, kemudian istri kita memakai pakaian yang menampakkan auratnya. Kita wajib untuk menjaga istri kita dari dosa, karena dia menjadi tanggung jawab kita. Demikian juga putri kita, demikian juga saudari kita, ya. Apabila saudari kita itu berada di bawah pengawasan kita, misalkan saudari yang belum menikah, saudari kita, maka kita wajib untuk melindungi mereka. Kita katakan bahwasanya adikku, istriku, putriku, ini adalah pakaian yang haram, pakaian yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Menampakkan aurat tidaklah boleh bagi wanita yang sudah balik. Maka dengan nasihat ini kita telah menyampaikan dan telah menjaga keluarga kita dari api neraka. Allah SWT berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di antara maksiat yang sering terjadi ketika walimah itu adalah al-ikhtilat, bercampur baunya laki-laki dan wanita, ya. Apalagi sampai salam-salaman misalkan, padahal bukan mahram. Kita tahu bahwasanya dalam sebuah hadis, ya, seandainya kulit kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum yang panas dibandingkan dengan bersalaman dengan wanita yang bukan mahram, maka lebih baik dia ditusuk kepalanya dengan jarum panas itu. Mana yang kita pilih? Apakah kita ingin ditusuk kepala kita dengan jarum yang panas? Tidak, karena dia bukan mahram kita. Maka Allah SWT mengharamkan hal yang demikian. Ikhtilat terutama adalah ketika seorang laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya bersalam-salaman. Maka ini adalah yang dilarang dalam syariat Islam. Kita memang ingin menyampaikan kebahagiaan kita, kita ingin mengucapkan selamat, tetapi tidak perlu, ya, apabila wanita itu bukan mahram kita kemudian kita ucapkan selamat dengan bersalaman kepada wanita tersebut. Cukup dengan mempelai laki-laki saja.
Demikian wanita juga cukup bersalaman dengan mempelai wanita. Makanya seharusnya yang sesuai dengan sunnah, apabila kita berwalimah maka kita pisahkan antara tempat laki-laki dan tempat wanita. Kita jadikan tempatnya itu berpisah supaya para wanita juga leluasa. Misalkan di antara mereka ada yang ingin tampak cantik pada pesta tersebut, maka mereka leluasa tanpa harus takut kelihatan auratnya. Kemudian kita jadikan pintu itu adalah dua pintu, pintu khusus laki-laki dan pintu khusus wanita, supaya tidak terjadi ikhtilat, tidak saling sentuh yang bukan mahram dan sebagainya. Karena ini adalah fitnah kita, fitnah yang ada di masyarakat kita. Kemudian di antara maksiat yang sering terjadi dalam walimah adalah makan sambil berdiri. Karena kebanyakan makanan yang ada di walimah itu prasmanan. Akhirnya kita mengambil makanan sambil mencicipi sambil berdiri. Bahkan di antara kita sambil ngobrol, ya, ngambil makanan kemudian ngobrol. Gimana kabarnya? Kok lama tidak ketemu, kemana saja? Sampai lupa, ya, lupa bahwasanya dia tidak melakukan sunnah Rasulullah SAW. Padahal makan itu seharusnya kita duduk. Makanya sebaliknya, sebaiknya ini walimah yang kita lakukan, kita sediakan kursi. Begitu para tamu makan, mengambil makanan, maka beliau dipersilahkan untuk kembali duduk menikmati makanan tersebut.